Analisa fundamental saham Suparma Tbk dengan kode saham SPMA. Kalau ada saham yang ingin dibahas, silahkan komentar. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan SPMA ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 2,54 T mengalami kenaikan sebesar 27,2% menjadi 3,23 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 27,2% mengalami percepatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 7,9% per tahun. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan SPMA ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 267,06 M mengalami kenaikan sebesar 32,03% menjadi 352,60 M di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan laba bersihnya. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar 32,0% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 34,1% per tahun. Setelah melihat dari sisi pertumbuhan penjualan dan laba bersihnya, sekarang kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan SPMA ini. Kita akan menganalisa gross profit margin dan juga net profit marginnya. Yang pertama, kita akan membahas gross profit margin. GPM perusahaan ini mengalami kenaikan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 20,1% naik menjadi 22,1%. Ini merupakan hal yang baik. Sekarang kita lanjut ke rasio profitabilitas selanjutnya, yaitu net profit margin atau NPM. NPM perusahaan ini mengalami kenaikan, pada tahun lalu sebesar 10,5% naik menjadi 10,9%. Kenaikan NPM merupakan hal yang sangat baik. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu return on equity. Return on equity tahun ini mengalami kenaikan, tahun lalu sebesar 15,8% dan pada tahun ini naik menjadi 17,6%. Return on equity dari perusahaan SPMA ini sebesar 17,6% dan memiliki hutang yang rendah. Jadi perusahaan ini return on equity-nya menurut saya di atas standar. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang dan nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Aset lancar atau aset yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, dapat melunasi seluruh liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan ini bisa dikatakan sangat aman. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 0,56 kali masih kurang dari 1 maka perusahaan ini masih dalam batas yang aman. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan SPMA ini. Rasio hutang berbunga dibandingkan dengan ekuitasnya hanya sebesar 0,4 kali tergolong rendah dan bisa dikatakan aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 684 dan saat ini harganya ada di 565 sehingga memiliki margin of safety sebesar 17%. Saat ini margin of safety tidak terlalu besar. Saya akan mencari minimal 30%. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual saham ya dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.